Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada muazzin kita nih. Masya Allah. Bang Ulu, mana Bang Ulu? Ini Bang Ulu. Bang Ulu. Nih Bang Ulu sini. Masya Allah. Besok ada yang mau azan besok? Alhamdulillah. Ada yang mau azan besok? Muazzin luar biasa nanti di akhirat pada masyar. Amin. Lehernya panjang. Bibir dikulur. Lebih gampang dikenalin sama Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, untuk teman-teman yang saya hormati Bapak Direktur kita, Wahyu, guru kita, guru tetap kita setiap tahun, nggak tiap bulan ya, setiap tahun. Ustaz Dr. Subki Al-Ghuburi, alhamdulillah telah hadir, dan juga rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang keberapa? Keempat. Ya beda kan? Ya. Ada yang 4, ada yang 5 enggak kan? Alhamdulillah semua hari keempat. Sama. Bersyukur gitu ya. Alhamdulillah di hari keempat ini Allah masih berikan kesehatan, semuanya segar-segar ya. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Mudah-mudahan segala ibadah kita ya, mulai dari tarawih kita, tilawah kita, ya, kemudian sedekah kita, bahkan saum kita, semuanya Allah berikan pahala yang besar. Amin. Kemudian salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma shalli ala keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini guru kita sudah hadir. Temanya ini mudah-mudahan, kadang-kadang saya buat menentukan tema buat guru kita tuh bingung gitu kan. Takutnya dikasih yang ini, wah ini mah pernah dulu diulang-ulang mulu gitu kan. Dan insyaallah hari ini ya temanya ada serius di kegiatan kita. Enggak, insyaallah ya tetap ya Ustaz Alim insyaallah. Jadi semuanya bisa disampaikan. Baik, mari kita sama-sama awali kajian zuhur Ramadan kita dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Temanya apa tadi? Yang melapangkan dan menyempitkan kubur. Masyaallah. Luar biasa kan? Temanya scary. Scary. Nasrul scary. Scary time. Zat. Ada sambutan. Hah? Sudah. Ini perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang nanti kuburnya lapang. Amin. Terang benderang. Amin. Dan raudhatun min riyadil jannah. Amin. Aman menuju tamannya surganya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wah, gedean di situ ya. Pak Direktur Keuangan ya, Pak Ustadz Wahyu beserta seluruh saudara-saudaraku Ustadz Firman dan kawan-kawannya di
surveyor Indonesia yang nggak tahu ini Ramadan yang keberapa yang saya ada di sini. Saya udah mencoba gitu supaya ngeblok jadwal dari SI gitu. Karena materi saya sebenarnya udah habis gitu. Nah ini dikasih yang rada serem gitu kan, mungkin supaya berganti suasana. Tadi Ustaz Firman bilang, ya alhamdulillah kalau Indonesia kita hari keempat ya. Ternyata emang Brunei istiqmal. Ya, karena emang kalau kita lihat yang sebelah sini memang belum masuk. Kita tuh kebagian di ujung Aceh yang sudah bisa dilihat. Ya makanya kan agak alot tuh ya. Orang imam aja megangin nih, kayaknya terawih nggak nih? Baru solusi sunat tarawih rokaat ini ya kan karena agak mundur. Karena emang hampir kemarin itu istiqmal, ya. Ya kalau kita sih sebagai orang yang beriman siap aja gitu kan, mau Sabtu atau Minggu gitu, ya. Kalau orang-orang yang kurang kan, kalau perlu Jumatan di depannya. Itu mah hilal udah pulang kok ya, hilal mana kan kita lihat gitu kan. Nah, alhamdulillah kembali di Ramadan 1446. Ini temanya ya mungkin bisa membuat kita nggak merem nih gitu ya kan. Karena yang menyempitkan dan yang melapangkan kubur. Dibukain aja deh slide-nya satu-satu ya. Karena emang bicara kubur ini saya tuh kalau ada yang WA apalagi dari properti saya suka seneng gitu kan. Kali-kali aja kalau saya beli suka ada special price gitu ya. Tapi kalau yang propertinya di Karawang yang pemakaman muslim walaupun masih bisa ada panjang gitu. Baik, yang ini siapa operatornya? Otomatis ya dia. Jadi pokoknya asal bubar aja gitu. Wah ini ya memang karena jadi kayak ketarik dikit ya. Jadi agak apa nih white ya. Lebar. White tapi makin gede. Kafa bil mauti wa idza kata Nabi. Kematian itu cukup menjadi nasihat. Ya. Quran kan nasihat. Nanti saya itu ada Quran booster. Al-Hafiz yang bakal ngisi, ada dokter juga, jadi lengkap nih. Kita sehat betul jasmani rohani kita nih selama kita Ramadan ya. Jadi Quran itu nasihat yang bicara karena kedengeran. Kayak saya jadi juri aksi sudah 13 tahun. Kalau jadi juri Hafiz Quran baru tahun ini. Sebenarnya dulu saya punya acara yang semisal, tapi kalau yang RCTI baru tahun ini karena ada Dr. Amir itu juri tetap lama tuh ya. Jadi karena saya banyak umroh di Desember Januari baru kebagian satu itu juga udah mau final. Tapi saya melihat juga anak kecil 10 tahun hafal Quran, padahal kedua matanya buta sejak umur 2 tahun kan. Begitu dia bacain ayat dengan indah, kita Qurannya udah yang gede, ya baca masih salah gitu dia, masya Allah, apa pas banget, itu kan begitu dibacain ayatnya ya Allah menyentuh. Ini juga kematian, walaupun sekarang orang ada juga ya yang bisa bercanda dengan kematian, misalnya yang jual kain kapan online gitu ya. Kan ada tuh ya. Dan orang juga nanggepinnya asik gitu ya. Wah itu bahannya gatel nggak? Kesaksiannya udah kelisi. Katanya keluarganya nggak komplain yang dipakai. Ini enak Pak, movingnya juga enak. Lalu sama lu moving kemana kan gitu. Nah, tapi emang ingat juga dulu waktu Dude Herlino lagi top pemain sinetron tuh dia ngumpulin teman-teman. Saya diminta bicara tentang senyum menghadapi kematian. Jadi gimana? Ya kita kalau tegang banget kan, ya akhirnya malah nggak mempersiapkan diri. Tapi kalau kita tenang,
ya, dan itu memang sesuatu yang pasti kita alami, ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang bayi, ada yang memang udah sakit, ada yang sakit lama tapi nggak meninggal, ada juga kayak begitu ya. Maka kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Wa kafa bid dahri mufarriqa, dan cukuplah waktu itu yang menjadi pembeda nanti. Ini kita nih yang masuknya bareng belum tentu, ya. Satu angkatan ada yang ulangi duluan, teman SD saya, teman SMP, teman SMA. Ini kalau teman SMA masih sering ketemu gitu. Teman SD juga yang saya pernah reuni tahun 2018 di Mekah, ini masih ini lagi ngobrol gitu kan. Jadi nggak punya anak, nggak ada teman, di rumah mau ngobrol sama siapa? Mendingan masuk penjara. Malah ada yang sampai bayar ya beberapa juta kalau rupiahnya untuk bisa tetap berada di penjara, karena kelihatan penjaranya nyaman gitu kan, ada TV, ada ini segala macam. Itu kayak dia ngekos aja gitu, cuma namanya aja penjara. Nah, kita nggak ngebayangin ya, saya kan lagi bikin masjid, lagi bikin kelas-kelas, ya. Itu saya juga lagi nyari tanah buat kita. Ya, kita kan sekeluarga. Ya, sebab saya pernah ceramah di Kalimantan, ada orang seumur sama saya. Terus dia bilang, Ustaz, ini sudah saya beli, rencananya saya udah wasiat sama keluarga saya kalau saya meninggal. Ini di sini nih, istri saya di sini, nih. Ya, kayaknya udah siap banget. Ya kalau kita mungkin ya udah gimana ntar aja deh Ustaz, ya kan, jangan dibilangin dari sekarang, takutnya cepet lagi gitu kan. Tapi guru biasanya itu suka ngasih tugas sama yang kelihatan gak siap gitu. Siapa yang udah ngerjain tugas? Kan nunjuk tuh. Ada yang kelihatan belum. Coba kamu kan gitu. Siapa tahu dia gak mempersiapkan diri, malah dia yang ditunjuk. Ya udah gak bisa main-main kalau begitu tuh. Ya kita nggak bisa bilang enak dong Pak Bolot ya, waktu dipanggil sama malaikat nggak denger, jadi dia lewat aja gitu, nggak mati gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah nanti pasti kita akan masuk kubur. Terus ya, yang selanjutnya di sini ada sebagai pelembut hati, ya. Kayaknya lewat. Belum. Ini kayaknya mau cepet nih. Iya ya. Ya kalau jadi gini, ya walaupun teman-teman cakepnya kayak pemain, lebih cakep dari pemain sinetron juga, kalau jadi gini nggak ada yang menemenin. Ya. Undi juga. Mau nggak Ustaz? Ini kemarin Putri Indonesia loh. Ya mau Putri Indonesia, mau Putri Rusia juga ya kan. Kalau udah begini, suaminya aja yang dulu bilang sehidup semati, nginjak kuburannya paling kenceng ya. Dia yang tenang deh udah gitu. Nah, dia kalau udah begini, udah. Maka ini kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya, mudah-mudahan nih kita karena hari ini senang sama Ramadan, hari keempat lagi puasa, sehat walafiat, umurnya panjang. Ya karena kita mungkin belum pernah dengar ya, Imam Bukhari itu pas Rajab itu udah sakit berat sebenarnya. Bulan Rajab sakit itu udah berat, tapi pengen banget Ramadan kelar. Sehingga doa yang seperti kita baca itu kemudian beliau baru meninggal 1 Syawal 870. Jadi sempat dulu dapat Lailatul Qadar, sempat dulu. Ya, sekarang kan udah zaman medsos ya. Kita dengar Imam Syafi'i menghatamkan Quran sebulan itu 60 kali di Ramadan. Kana al-Imam Syafi'i yahtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Ternyata saya kemarin lihat orang di media sosial, saya pengen coba baca dari Abi Saud sampai Abi Saud lagi, ternyata dengan bacaan biasa. Bukan dengan bacaan Imam Syafi'i. Orang kita kalau udah hafal kan baca bisa cepat.
ya itu bisa marratan fil yaum, jadi sekali hatam. Ya itu dia pakai makan, pakai buka, ya ada sholat, kemudian dia lanjutin lagi pas sampai di sahur berikutnya, dalam satu hari itu dia bisa sekali hatam. Apalagi dengan bacanya Imam Syafi'i. Ya, dan kita juga dengarkan Imam Malik nutup majelisnya. Ya, majelis Muwatta ditutup karena ya tabarruk, mengkhususkan diri. Ya, makanya kalau tadi pagi ya kalau yang di kantor nggak nonton ya. Sewaktu saya ditawarin syuting gaspol sama Raffi Ahmad, itu kan acara musik ya. Terus saya bilang, saya mau saya bilang, kalau lagunya semuanya religi, sholawat ini segala macam, ya udah deh sholawat. Saya mau ntar musuhnya temannya ustadz juga. Akhirnya benar dicari ustadz. Saya mau ntar yang ininya juga ini. Jadi memang suasananya kayak Ramadan gitu. Wah, Ramadan memang bisa berubah keadaan yang tadinya mall aja kan, ya onta aja pakai peci kalau di mall ya. Menandakan Ramadan bisa mensibgok, bisa mewarnai sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghat, dan Ramadan ini termasuk sibghat sampai Imam Malik nutup. Ya kalau kita nggak bisa seperti teman-teman yang di Jawa Timur di Magetan yang terawihnya dari jam 7 kelar jam 3, ya minimal kita jangan mulai kalau imamnya baca Al-Baqarah 5 ayat gitu kan, dan nggak usah naker-naker gitu ya. Artinya kan kadang-kadang begitu imam baca Alif Lam Mim 5, kalau nggak 5 mau tinggal ya. Dan jangan sampai ngedoain jelek sama imam juga. Imam yang begini nih pilek ya 2 hari jadi besoknya kan gak jadi imam lagi. Nah, jadi kalau udah begini buka lagi terus, karena ini ada gambar-gambar ya, ada gambar makbaro, tempat kita kayak gini. Sebenarnya mau dihias kayak apa juga, yang penting bukan hiasan kuburnya, tapi bagaimana persiapannya tuh, ya, yang menjadikan kita nanti bisa merasakan angin dari surga. Oh, saya pikir dia mau nanya man robuka. Wah enak deh ya sambil begini kan, jadi tak tahu maghrib aja ya kan. Jadi kalau lihat kayak gini aja mungkin boleh juga ya. Kita aja kalau mau bikin rumah kan, mau pesan rumah, lihat dulu Pak tataannya, masa kamar mandi lebih gede dari kamar tidur? Baik Pak, gitu kan. Kan ada layout rumah Rasul, ya mungkin yang kalau umroh mampir lihat layoutnya Rasul itu cuma segitu. Maka begitu kita pakai kasur yang begitu kita tidurin tuh udah nggak kedengeran apa-apa gitu kan, melepes aja udah gitu. Yang ada yang bulu angsa atau yang apa gitu kan, yang sangat enak gitu ya. Tapi Nabi kalau bangun tidur pada bertanda bekas pelepah korma ya. Jadi itu bisa jadi wah kita jauh lebih baik. Tapi ketaatan kita apakah kalau sama aja enggak ya? Artinya mendekati apa enggak? Ya. Nah, kalau layoutnya kayak gini, ini cuma tanah segini. Ini masih pakai kaki ya. Lebarnya 3 atau 4 kaki, ini nggak usah kita giniin ya kan. Ya 2 meter kali 1 ini. Ya, ada yang lahatnya di sono, masuknya begitu, menghadapnya ke kiblat dan dibuka. Dulu saya pernah waktu musim-musim sinetron ilahi itu ada azab ilahi, ada misteri ilahi, ya kan? Semuanya pakai ilahi. Sampai saya pernah dipanggil Ustaz, saya punya film lama karena ada yang pakai, ada bau-bau religinya, ada yang pakai jilbab. Ini zaman itu film nggak laku. Wah, begitu saya ini sih bukan religi Pak, ini sinetron misteri. Ya gimana lah? Ente kan ustaz, bagaimana ini supaya kelihatan religi? Ente komen lah tuh di opening sebelum tayang sama di akhir. Ini selesai apa? Saya lihat aja, ada satu adegan ngubur, ya, ada yang pakai jubah, terus
Pas sudah selesai ngubur, yang tukang nguburnya bilang sama istri yang meninggal, aduh Bu, maaf, tadi saya lupa copot tali pocongnya. Terus kata ibunya, kamu gimana, nanti suami saya gentayangan. Di sebelahnya tuh ada orang yang pakai pakaian kayak ustaz, jubah gitu, sorban. Terus dia nggak ngomong apa-apa di situ. Saya bilang harusnya dia meluruskan. Mana ada orang gentayangan, orang dia lagi sibuk gitu. Orang lagi ujian Pak, ditanya aja bengong. Sibuk ya kan, boro-boro dia keluar. Ya kan, dia lagi ditanya, Nabi yang ngomong, suruh doain Pak Innahul ana yus'al. Kalau udah ditaruh begitu tuh, udah. Nah, sampai waktu dibangkitkan aja Aisyah Ummul Mukminin sempat nanya, waktu Nabi bilang nanti kita dibangkitkan telanjang, mungkin dia mikir, kok nggak malu ya orang telanjang. Itu saking nggak sempat memperhatikan, jangankan memperhatikan orang lain, memperhatikan dirinya aja nggak sempat. Jadi ya boro-boro gitu. Ini juga gitu. Nah saya bilang, ini aja udah salah Pak, mestinya dia nih ngomong nih, ya kan? Nggak ada yang gentayangan, orang udah meninggal ini nggak ada yang gentayangan. Pakaiannya pakaian ini harus di-retake nih Pak. Aduh gimana, pemainnya ini udah mati, pemain yang itunya udah mati gitu kan. Nah gimana? Nah itu nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Nggak ada, orang dibuka gitu supaya dia memang ngadep. Nah nanti kita akan lihat ada banyak hadis tentang kita semua nanti akan dihimpit dan gak akan ada yang lolos, walaupun ada dua pendapat kita kenapa dihimpit. Ya, nanti ada dua alasan. Ada yang ternyata tanah itu memang kan kita dari tanah ya, atau dari saripati tanah. Jadi begitu kita dikubur, itu tanah seperti memeluk kita. Ya, ada yang enggak, itu bagian dari awal fitnahnya kubur. Sampai ada sahabat Nabi yang waktu dia meninggal, sab'ina alfan minal malaika, 70.000 malaikat itu sampai aras bergetar karena orang soleh banget yang meninggal. Dia pun dihimpit. Makanya dulu saya pernah cerita ada film judulnya Malam Pertama di Alam Kubur, ya. Itu begitu untuk kebutuhan otopsi kemudian dibongkar lagi, ada kayaknya di internet filmnya masih. Ketik aja nih, ya Malam Pertama di Alam Kubur. Jadi begitu dibuka lagi, mukanya tuh hancur. Ya mungkin udah sempet itu semakin soleh. Jadi kalau orang-orangnya kayak gini nih, dumet summa furrija'an, digencet, tapi kemudian langsung direnggangin lagi. Ada pendapat yang kedua, enggak, sebetulnya itu seperti dipeluk, seperti anak yang pulang ke pangkuan ibunya, karena tanah itu ya tempat asal kita, dipeluk. Oh anakku udah pulang, main kemana aja kemarin, kan gitu ya, dipeluk, kemudian dilonggarkan. Kemudian setelah pertanyaan barulah di situ dirasakan kenikmatan buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang puasa kayak gini. Ya Allah, ya kita udah siap banget untuk taat sampai akhir. Ya kayak orang-orang mungkin, gimana terawih? Ntar aja, saya mau malam ke-20. Ini mah biarin dah, cere-cere nih yang pada yang pada sholat sekarang nih, yang pada rendah semua imannya. Gue yang tinggi ntar udah bagian akhir. Tapi bagian akhir dia dirawat gitu. Jadi gak sempet juga gitu. Nah ini juga, jadi ada yang lahatnya di samping, ada yang di bawah. Ya, kita kadang-kadang nih perlu juga memang ada daurah janaiz ya. Udah pernah bikin? Nah ya, nanti dikasih sertifikat lah, siap untuk ya ngurus gitu kan. Karena nanti ada yang begitu keluarganya yang meninggal dia bingung, Pak ini diapain nih Pak? Ya ada yang ngadepnya aja nggak tahu. Ya udah terserah dia dulu, kalau tidur ngadep mana? Adepin aja sesuai dia biasa. Ya. Wah ayatnya hilang. Oh rupanya nggak
kita support di sini ya. Ya, nggak apa-apa deh. Ini ada ayat Ali Imran 185 sih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini mungkin karena tahu ya orang sini tuh yang nggak keapal tuh terjemahnya. Paham gitu ya. Begitu. Ini bukan kebetulan memang. Allah tuh kan tahu waktu Nabi Yunus diceburin ke laut, itu Allah udah nyiapin ikan paus, langsung nangkep. Dan waktu Allah bilang selamatkan, ya setelah doanya malaikat, ya Allah selamatkan Nabi Yunus, diselamatinnya juga ikannya tuh dibawa ke pantai. Nggak tahu-tahu naik ke atas, mandi keluar deh. Kalau di tengah laut kan kecebur lagi, mati lagi. Tapi enggak, dibawa ke pinggir dulu baru. Ya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat sering kita dengar. Setiap kita pasti akan menjumpai kematian. Ya, dan dilanjutkan dengan Allah akan menyempurnakan pahala kita. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pahala kita akan disempurnakan di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan surga, dialah orang yang sebetulnya benar-benar beruntung, dan mudah-mudahan itu kita semua. Amin. Kalau dari tatapannya lembut semua, ini kelihatan dari hatinya yang lembut gitu ya. Ini adalah insya Allah orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Kemudian Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, innal mauta alladzi tafirruna minhu, kematian yang kita berlari. Ya, kita aja kalau ditanya semua di sini, kapan yang siap hari ini, kapan siap besok, kita semua pasti nggak ada yang siap. Ya, kadang orang tua aja ditanya doanya mau panjang umur, kecuali mungkin Mama Dede ya. Ya kalau Mama Dede itu karena di sebelah saya, Mama masih siap kapan? Ya, kalau dibilang, kalau dibilang, saya masih siap. Ya, dan itu sebenarnya gambaran kalau dia senang berjumpa dengan Allah, sesungguhnya Allah senang sama Allah. Ya dulu juga saya kalau itu takut banget. Ya sekarang ya masih takut gitu kan. Jangan sampai udah duluan aja kalau masih belum gitu kan. Cuman kita kalau nggak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, takutnya karena memang Allah nggak mau ketemu sama kita. Allah nggak mau berjumpa dengan kita. Alhamdulillah wa iyyadubillahi min dzalika. Ya qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, wah berarti ini bahasa Arabnya hilang semua nih di sini. Ya. Tuh harus Nabi aja hilang ya. Ya, Pak Ziru, mungkin karena terlalu digencet kali Pak ya, hurufnya pada keluar. Kayak banget. Itu memang udah sesuai sama Nabi banget ini. Jarang tuh yang bisa itu ya, jawab kurma gitu ya. Terus ada nggak yang lain? Kalau kurma emang udah top deh. Apa lagi? Lontong, kolak, asinan, ya. Ada yang mungkin steak, mie ayam. Ada juga. Ada saya ketemu orang, Pak, ini dulu Pak, kurma dulu batalin. Aduh, Bozat, saya mah nggak biasa. Basa-basi begitu. Emang ada nasi. langsung. Nggak puasa nasi. Ya orang memang berdasarkan kebiasaannya ya. Mau dokter bilang jelek juga, dia ternyata sehat-sehat aja begitu. Ya, dia emang bener begitu. Dia nggak tahan tuh. Pak, ini dulu korma 3, minum air, sholat maghrib. Aduh, saya nggak bakalan khusus saya maghrib. Ya kan? Udah saya nasi aja dulu. Taruh orang-orang isya baru saya maghrib. Nah,
Oke lah, sebut makanan macam-macam ya. Ramadan itu berkah. Ayam aja udah digoreng, dipanggang, diterikakin lah gitu ayamnya. Tapi kalau udah innalillahi, ya kita sodorin tuh yang wanginya makanan kayak gimana nikmatnya, ya tetap nggak akan melek dulu gitu. Ya begitu dia lagi dibaringkan begitu, nggak bisa nyolek sama ini. Sisain selipin di kain gitu. Nggak bakalan gitu, maka kamu ingat gitu. Nah ini yatba'ul mayyit itu yang ikutin mayit ada 3. Apa ini? Hartanya, amalnya, keluarganya. Harta, amal, keluarga. Yang pulang 2, harta sama Korban. Walaupun dulu misalnya etnis tertentu kadang-kadang suka dikubur sama harta-hartanya, sekarang juga dari kubur sama harta-hartanya, sayang juga keluarganya kan, dia bikin duit-duitan juga ya kan, kalau duit asli kan sayang ya, dibikin kayak emas, kayak duit nih buat ongkos ke akhirat katanya. Nah yang 2 pula yang tinggal tersisa adalah amal kita, ya. Nah maka ini Apa ini? Bahasa kalbu. Ya semoga kita memahami. Iya. Jadi ini isi yang tadi saya bacakan, ya, bahwa ada sahabat Nabi wafat, ya. Nih saya buka di sini, saya bacain. Tuh, inna lil qabri dhabtatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'du ibnu Mu'ad. Jadi ada namanya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kata Nabi, kalau seandainya ada orang yang enggak digencet di dalam kubur, naja minha Sa'ad ibn Mu'ad, pasti yang namanya Sa'ad bin Mu'ad itu waktu itu dia akan juga dia selamat, enggak akan digencet gitu. Ya, karena waktu Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal, hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama'. Waktu Sa'ad bin Mu'ad meninggal, tanah sampai bergetar, saking ya kayak kita nih orang misalnya kalau jangankan meninggal ya, teman kita di SI ada yang dipindahin ke tempat lain karena dia orang baik gitu, gaji nggak pernah diambil, dibagiin sama teman semua. Kalau ada THR, THR gue tahun kemarin saya nggak mau pakai tuh. Kayaknya kalau dia dipindahin sedih pasti. Nah, Sa'ad bin Mu'ad waktu meninggal itu aras bergetar dan futihat lahu abwabus sama', pintu-pintu langit terbuka. Ya, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, dan waktu meninggal disaksikan 70.000 malaikat menyaksikan kesolehan. Ya, ternyata laqad dumma dhammatan summa kurrija anhu, dia juga digencet, dihimpit, kemudian direnggakan kembali. Nah, maka ini akan melahirkan ada pendapat yang mengatakan setiap kita, termasuk anak kecil, sobi, ada anak sobi itu anak kecil meninggal, dia juga digencet. Ya, padahal kan anak kecil belum ada dosanya. Ya, anak kecil belum ada dosanya. Ya kalau kita, ya mungkin ya banyak kesalahan, tapi dia juga dihimpit. Nah, pendapat yang pertama ini tergantung kesolehannya. Jadi kalau makin soleh dia dihimpitnya itu sebentar, dari set langsung direnggangkan lagi, malah diluaskan lagi. Malah ada yang luasnya itu dalam hadis riwayat Anas seluas mata memandang. Jadi kita memandang sejauh. Kita kalau naik pesawat
purser ya, atau pilot atau co-pilot suka ngumumin bahwa kita akan landing. Cuaca di Bandara Soekarno-Hatta dikabarkan baik, jarak pandang 3 km, 4 km, jadi dia bisa melihat jauh. Kan kalau yang awan tuh dia nggak bisa. Nah ini jarak pandang sejauh itu, ya, seluas mata memandang. Tapi ada juga pendapat yang kedua, itu sebetulnya kalau mukmin, orang-orang yang beriman model begini, orang yang ahli puasa, yang insya Allah nanti akan dipanggil masuk surga dari bab Ar-Rayyan. Ini juga orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua. Ini juga orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia itu dipeluk, seolah-olah dipeluk oleh bumi. Yang tadi saya bilang, dipeluk, mungkin udah silahkan tidur. Maka di surat Yasin ya, kita tuh waktu dibangkitkan, jenazah bilang, siapa yang bangun kita mimbar khadina? Ya, ada dari tempat markat, dari tempat tidur. Jadi seolah-olah dia seperti sedang beristirahat dan sedang mendapatkan kenikmatan ya. Dan bahkan kalau di surat Al-Imran, di kubur dia dapat rezeki. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka mati, mereka hidup di sisi Allah, bahkan mereka dapat rezeki. Ya berarti mereka nggak usah ngorder lagi tuh ya buat online gitu. Pengen nih mie ayam atau apa, pengen buka sama bakso yang lagi viral. Ya sekarang kan apa-apa gitu. Pengen sekalian nyobain. Buka puasa yuk di Brunei itu ada makanan yang lagi viral. Ya balik lagi ke sini udah sahur tuh ya. Nah, jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya saya akan sampaikan beberapa amal perbuatan yang insya Allah Pak Ani kayaknya kalau Indonesia sih di sini mau. Ya, jadi sholat 5 waktu pasti, karena ini mensucikan diri kita. Digambarkan orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang mandi 5 kali bersih. Dan saya kemarin dapat dalil dari tafsir Ibnu Katsir, waktu orang yang insya Allah akan jadi tangguh dalam kehidupan dunia ini, Al-Ma'arij 19:20-21, adalah orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya daim. Mereka nggak akan tenggelam oleh banjir. Kita harus waspada. Ini berarti waktu udah habis ya. Karena lewatnya udah jauh ya. Kita ini lagi rame di grup banjir aja kita udah ngeri. Ya, Jakarta juga nih. Yang main-main ya. Ya, dulu umat Nabi Nuh banjir sampai gunung. Jakarta juga Gunung Sari kemana? Gunung Sari. Udah sebetis. Ini kita harus waspada. Wah, kenapa lari ke sini? Membaca Quran, kita tahu bahwa Quran adalah sang pemberi syafaat, sang penolong kita. Saya misalnya nih mau terbang. Saya mau terbang waktu itu nganterin Lesti ke Mekah sama Bilal. Dia sudah duduk di pesawat. Saya udah duduk di pesawat. Saya baru nyampe. Malah narik-narik koper. Akhirnya, ayo Pak, ayo cepat kita bawa. Ini tas gimana? Udah nggak bisa masuk bagasi, udah bawa aja ke kabin. Terus ada yang buka, gate ada yang buka. Nah dikit lagi close pintu. Terus ada yang tolong, ini 2 orang, saya sama istri saya. Nah, itu kira-kira itu yang disebut dengan syafaat. Ya, tahu-tahu saya bisa duduk ya di pesawat dan ke bawah. Nah, Quran itu memberikan syafaat. Ya, termasuk juga bagaimana lapangnya seorang di dalam kubur. Kayak surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu juga orang yang biasa nuntut ilmu berluas-luas waktunya gini.
ini juga salah satunya kuburnya akan luas, kuburnya akan lapang. Ya, kemudian bersedekah, memperbanyak zikir, membaca Al-Mulk. Saya baca di dalam At-Tafsir Al-Wadih bahwa Al-Mulk dan beberapa surat di sini Al-Waqiah itu disebut sebagai Al-Munjiyah. Kenapa dia disebut Al-Munjiyah? Jadi penghalang siksa kubur di dalam At-Tafsir Al-Wadih. Jadi ya itu salah satu dari bacaan Quran yang saya mau dawamkan Al-Mulk nih, saya mau dawamkan Al-Waqiah. Ternyata itu di dalam tafsir Al-Wadih ada disebutkan sababul nuzulnya atau sebab turunnya atau keutamaan surat Al-Mulk dan beberapa surat yang disebut Al-Munjiyah itu akan menyelamatkan kita dari siksaan kubur. Ya, kalau nggak disiksa berarti tempat kita, kubur kita adalah kubur yang nyaman. Wah, ini memang waktu udah habis. Ya, satu-satunya cara adalah untuk menghentikan dia ngomong, matiin. Ya, kemudian menjauhi penyebab azab kubur, karena Nabi pernah lewatin kuburan yang dua-dua kuburan itu lagi disiksa. Ternyata waman yu'adzabani min kabir, bukan diazab karena dosa besar. Yang satu karena suka ngadu domba, yang satu karena buang air kecil enggak tuntas, enggak bersih. Ya makanya istibrak. Kita buang air kecil, apalagi posisinya seperti Rasulullah SAW yang laki-laki. Kalau perempuan pasti jongkok ya. Kalau laki kan kita bisa berdiri nih, tapi jongkok itu bagus, istibrak. Terus sampai benar-benar bersih. Ya apalagi kita kalau kurang bersih begitu takbir, pas ruku, pas kegencet tuh, kayak berasa ada yang ngalir gitu. Perasaan belum minum kuah kolak nih. Keluar. Nah, itu ternyata diazab oleh Allah gara-gara nggak beres urusan buang air. Ya, kemudian rajin membaca kalimat thayyibah, mentauhidkan Allah, bersalawat kepada Nabi, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah min anwa atau dari jenis-jenis amal yang insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kelapangan di alam kubur. Nah, bagaimana yang bikin sempit? Ya lawannya ini. Ya lawannya ini. Naudzubillah wa iyyabillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan di Ramadan kita melaksanakan amal taat. Ya, karena selama Ramadan kita jaga mulut kita jaga tangan kita, ya. Karakternya yang tadinya suka marah juga jadi pemaaf, ya. Minta-minta datang, apa aja Pak, ya kan. Dulu, kalau dulu kan kita suka marah, Bapak kemarin minta, sekarang minta lagi. Ya, apa itu kemarin makan, sekarang makan lagi Pak. Nah, lawan dari ini itu yang menyebabkan naudzubillah sempitnya. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan oleh Allah, terima amal ibadah kita. Kayaknya saya sih udah nyiapin parfum sebenarnya 3, tapi kayaknya waktunya udah kelewatan jauh ya. Kita tutup ya dengan doa atau masih ada waktu? Kalau mau tanya, Iya, apa coba cepet aja. Walaupun saya nggak jawab, saya kasih aja. Ini Ustaz terkait nggak usah parah, terkait tanda-tanda orang mau meninggal gitu. Nah waktu pernah ada reels dari salah satu Ustaz yang hadir di TV gitu. Dia bilang salah satu mau meninggal itu kayak telinganya agak turun, terus kayak kulitnya kalau diusap tuh nggak berbunyi, terus langit-langit kalau lidahnya ke atas tuh nggak kerasa geli, air mata nggak kerasa asin. Apakah emang itu benar Ustaz? Jadi ada tanda-tanda secara fisik yang memang bisa dilihat untuk orang yang meninggal? Allahu a'lam. Saya juga nonton tuh. Padahal saya punya nomor WA-nya. Cuman kalau misalnya kaki dipencet terus nggak balik lagi, itu dia ginjal udah parah. Ada memang tanda-tanda. Ada juga yang bilang katanya bisikin pelan-pelan di telinganya. Kalau dia masih bereaksi, ya dulu sangat. Apa loh? Dia masih sehat. Nah, wallahu a'lam. Nanti saya cari lagi. Cuman memang kalau ada di bukunya A'id Al-Qarni, Syekh A'id Al-Qarni, ada tanda-tanda wafat husnul khotimah kayak
berkeringat di dahi. Terus kalau Nabi pernah yang cerita ya biasanya ini ternyata nanti waktu dokter tanyain ya. Jadi orang sakit terus kelihatan dia seperti mau baik, itu ada sebetulnya istilahnya gitu. Ya salah satunya tuh begitu, dia kayaknya orang girang gitu ya, baik nih katanya gitu. Ada istilah kedokterannya tuh. Jadi kayak emang mau ngabisin dia kayak doyan makan lagi, keluarga udah seneng tuh. Ya, habis. Ya kemarin makanan tuh semuanya kan pahit, semuanya nggak enak ya. Kita aja dulu waktu COVID kan, ya masak mie instan aja yang rasanya kuat, nggak berasa ya. Walaupun anak saya, Pak ini bumbunya nih gitu, bumbunya belum masuk. Oh iya, tambah ini COVID nih, cabenya bumbunya belum. Jadi itu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau ya ada orang yang dadakan kan nggak bisa ada tanda-tanda. Dia kulitnya basah-basah aja gitu. Ya mungkin secara umum ya itu harus tanya juga dengan ahlul khibrah yang biasa. Karena yang memandi jenazah saya cuma 1 atau 2 kali dalam hidup saya tuh melihat sampai habis. Ya, ada yang jam 11 malam saya mau tidur dijemput saya, Ustaz tolong ya mertua saya sakaratul maut. Dalam hati saya, mertua yang sekarat tapi gue yang dipanggil. Tolong Ustaz bimbing ya, kita kan iqra'u mautakum Yasin, salah satunya kita bacain Yasin, habis itu kita serahin. Itu bedanya orang tua sama anak tuh. Kalau orang tua kan anak tuh sakit itu doanya benar-benar supaya sehat lagi, supaya balik lagi. Kalau anak tuh begitu kita cari yang terbaik, iya deh Pak Ustadz. Sabarnya kadang-kadang kurang ya. Biar cepet aja deh Pak Ustadz, capek nih. Nah, ya memang ya kayak ya namanya udah makin dekat kan. Sebab waktu yang asisten saya kita unjukin ini juga kita lihat kayaknya udah beda. Ya, warnanya, mungkin darahnya juga. Tapi selain itu wallahu a'lam. Kita tanya ahlul khibrah dan nanti kita cek. Nanti saya WA, saat ini video ini Anda jelasin nih, boleh ditanya nih. Tapi Anda berhak mendapatkan kartu. Iya, itu ya. Aja deh, ya karena ini satu lagi buat Pak Adil, Pak Direktur, Pak Adil. Mari sama kita doa ya, mudah-mudahan kita semua memanfaatkan momentum Ramadan 1446 yang belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa jumpa lagi. Bahkan Ramadan ini sampai kelar aja kita nggak tahu. Walaupun doanya orang puasa mustajab, kita minta alfi Ramadan, masih banyak lagi Ramadan, sehingga masih banyak kesempatan buat kita untuk bisa membawa bekal yang terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Yang suka atau nggak suka, pasti kita semua bakal pulang. Tua, muda, sehat, sakit, pegawai biasa atau direksi, apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan kita, semua pasti akan pulang menghadap Allah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, menyelesaikan Ramadan, panjang umur, dan insya Allah kalau kita wafat, kubur kita lapang, kubur kita seperti taman menuju surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan naimin wasyakirin dan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi subhanaka wa salli ala sayyidina wa ala sayyidina. Ya Allah ya Rahman, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tamim tafsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah terima salat kami, puasa kami, zakat kami, infak, sedekah kami, tadarus kami, tilawah kami, pengajian kami ya Allah. Jadikan ini di dalam mizan hasanat kami ya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebab luas dan lapangnya kubur kami nanti ya Allah. Karena menghiasnya adalah hiasan dari sekarang ini dengan amal soleh dan ketaatan ya Allah. Dan jauhkan kami dari fitnah, apalagi siksa kubur, apalagi kesempitan di alam kubur nanti ya Allah. Allah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziza wa ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.